Raffi Ahmad terlambat lapor harta kekayaan. Ternyata ini isi gurita bisnisnya. Guys, Raffi Ahmad ditunjuk sama Prabowo untuk menjadi utusan khusus presiden dan wajib laporin harta kekayaan atau LKHPN. Tapi, ternyata Raffi itu hitungannya terlambat loh lapornya. LKHPN baru dia disampaikan 8 Januari kemarin, dan sampai saat ini masih dalam proses verifikasi. Nah, ternyata Raffi sempat ungkap loh usahanya yang dibangun puluhan tahun waktu acara stasiun TV swasta bareng Irfan Hakim. Beberapa isi LKHPN Raffi, kalau berdasarkan yang dia jelasin di TV itu, ada bisnis seperti Rans Entertainment yang membawahi musik, studio animasi, e-sport, dan masih banyak lagi. Terus, ada juga bisnis kuliner, properti, dan kecantikan. Wah, banyak juga ya guys usaha yang dibangun Raffi dari tahun 2000. Menurut kalian, harta kekayaan Raffi wajar apa enggak sih kalau udah dibangun dari tahun 2000-an? Terbongkarnya mobil Raffi Ahmad Lexus RI 36 yang tempo hari sempat ramai diperbincangkan oleh publik, ternyata tak ada di laporan harta kekayaan pejabat negara Raffi Ahmad. Tentu ini menjadi diskusi yang menarik di area publik. Apakah diskusi ini akan mengarah pada sebuah solusi, ya, bagaimana ke depan para pejabat negara harus menunjukkan citra dirinya? Saya kira arahnya lebih baik ke sana, ya. Dan kita ini harus berfokus pada solusi, bukan pada masalah, ya. The part of solution, not the part of problem. Saya kira itu menjadi prinsip yang bisa kita hadirkan hari-hari ini. Ya, kemudian netizen kemudian banyak bertanya, kalau begitu berarti ini mobil punya negara kah? Atau tidak didaftarkan oleh Raffi Ahmad di LHKPN? Aku nggak ngerti deh, kenapa ya Raffi Ahmad harus laporin hartanya? Apa tuh LPDP? Apa sih singkatannya? Ada LL-nya gitu? Bukan LPDP dong, LHKPN alias Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara. Kalau kamu tanya kenapa Raffi harus laporin, ya karena dia sekarang kan jadi utusan presiden. Oh iya bener juga, jadi utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni kan ya? Iya betul, dan gak cuma Raffi yang harus lapor LHKPN. Para menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih juga harus lapor. Ada batas waktunya loh. Oh iya? Kapan tuh terakhir? Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, menteri dan wakil menteri memiliki waktu 3 bulan sejak pelantikan untuk melapor LHKPN. Tapi kan Raffi bukan menteri dan wakil menteri, batasnya 3 bulan juga. Betul, Raffi kan dilantik pada 22 Oktober 2024. Jadi ya Raffi harus laporin LHKPN-nya ke KPK sebelum 22 Januari 2025. Oke, tapi selain itu ada lagi gak yang harus lapor? Siapa aja yang harus lapor LHKPN? Dilansir Tempo.co pada 14 November 2024, yang harus lapor LHKPN itu penyelenggara negara. Ini diatur di UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih. Semua penyelenggara negara? Betul, pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti semuanya ya, pasti banyak banget tuh laporan. Kan menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih banyak banget sampai ratusan. Karena ada yang udah punya LHKPN. Menurut KPK, ada setidaknya 48 wajib lapor LHKPN baru di Kabinet Merah Putih. Jumlahnya dari menteri atau wakil menteri baru dan belum pernah menjabat di pos pemerintahan. Tapi baru keinget, kan Raffi dan Nagita itu sering dapat endorse-endorse gitu kan? Itu harus dilaporin juga. Betul, Pahala minta Raffi buat menyesuaikan LHKPN-nya kalau ada endorse. Pahala bilang, pokoknya laporin aja, hartanya bertambah atau berkurang. Oh gitu, jujur ya, aku penasaran sih nengok LHKPN-nya Raffi berapa. Nah, mudah-mudahan terjawab agar rakyat hari ini semakin memberikan kepercayaan kepada pemerintahannya Pak Prabowo, ya. Karena saya kira dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini menjadi sebuah, terutama di akhir-akhir lah ya. Kita lihat bagaimana dukungan publik begitu besar kepada Pak Prabowo ketika secara langsung misalkan turun ke Tangerang, Banten, langsung naik perahu untuk mengecek secara langsung bagaimana proses pagar-pagar laut itu dicabut. Nah ini menarik gitu. Nah kemudian tentu kita berharap apa yang dilakukan Pak Prabowo ini juga diikuti oleh para bawahannya. Tidak malah kemudian terjadi miss komunikasi. Baik, langsung saja kita lihat di sini misalkan
kembali ke Raffi Ahmad ya. Nah, ini mobilnya Raffi yang dilaporkan. Ada Rolls Royce Phantom tahun 2022, 14 miliar. Wah, luar biasa ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau hasil sendiri, kan tulisannya hasil sendiri ya. Toyota Alphard 1 miliar 350 juta. Morgan 3.600.000 dan ya ada juga yang 14 miliar lagi, mobil Ferrari F8 Spider tahun 2022. Nah, bukan ini yang kita persoalkan ya. Kenapa mobilnya mewah-mewah, bukan, tapi kita sedang fokus pada kenapa yang Lexus itu tidak ada di sini gitu. Kan ini menjadi pertanyaan publik hari ini. Maka kita akan coba lihat ini dari rmol.id. Kekayaan Raffi Ahmad mencapai 1,033 triliun. Intip puluhan bidang tanah dan koleksi kendaraannya. Kita akan coba lihat itu bagaimana Lexus ini tidak masuk dalam laporan harta kekayaannya. Tapi kalau kita bacakan satu persatu ini luar biasa, ini sangat panjang. Bacanya aja capek. Nggak apa-apa kalau dia kan pengusaha gitu. Hanya kemudian rakyat ingin kepastian bagaimana mobil Lexus itu bisa tidak ada padahal dipakai sebagai mobil dinasnya Raffi Ahmad. Nah, dan ini baguslah menjadi perbincangan kita semua ya, karena yang namanya pejabat negara tentu harus transparan. Apa-apanya kelihatan, itu tidak ada yang nggak boleh ada yang disembunyikan. Tercatat memiliki harta kekayaan 1 triliun lebih. Penelusuran rmol di website LHKPN pada Jumat siang kemarin, Raffi telah menyerahkan LHKPN pada 27 Desember, tapi baru bisa diaksesnya kemarin ya. Dan di sini Raffi terlihat memiliki 45 bidang tanah dan bangunan, 23 kendaraan serta harta lainnya. Ya, langsung kita fokusnya nggak ke detail ya, tapi sekilas-sekilas saja. Harta tanah bangunan totalnya 737 miliar. Kemudian apa lagi ya? Ini tanah sudah. Selanjutnya mobil. Oh, ini tanahnya banyak sekali. Oke. Dan tentu kita coba lihat sebentar, mohon maaf. Ini tanahnya nggak beres-beres bacanya. Alat transportasi total senilai 55 miliar. Mulai dari Mini Cooper, Porsche, tadi sudah kita bahas ya, motor dan seterusnya. Nah, fokus di sini. Nah, ini nggak ada nih, mobil ini Lexus nggak ada. Ya. Ini detailnya ada di sini lah. Nah, ini detail kepemilikan mobil dari Raffi Ahmad. Rolls Royce, Toyota Alphard, Morgan, Mini Cooper, Ferrari, Lamborghini, Mini Cooper lagi. Saya bacanya aja susah ini apa kan Dodge. BMW, Toyota Innova ini agak ketutup tapi yang pasti ini bukan Lexus ya. Jadi ya bagaimana respon netizen? Mana boleh punya pribadi dipasang plat dinas? Astaga. Tapi saya kira kan kemarin ada kebijakan ya dari Pak Prabowo untuk diperbolehkan menggunakan mobil pribadi. Kita cek lah nanti ya kepastiannya. Tapi kan fokus kita sebetulnya bukan itu gitu. Hanya itu kok nggak ada di LHKPN. Gitu. Ada yang belain Raffi? Oh ya pasti ada ya. Kan selalu pro kontra. Eko Kun tadi sampai respon. Atau dipinjami. Ya kalau dipinjami siapa? Masa mobilnya sudah banyak masih dipinjami? Oke. Nah ini bagus juga nih. Netizen jangan lupa, tapi hey, Raffi punya istri yang bahkan lebih kaya dari DC. Jadi nggak heran ada Lexus. Kalau harta istri dan anak di LHKPN itu harus masuk juga. Jadi ya kalau kelupaan mungkin tabiat manusia ya, lupa itu. Tapi masa lupa sih? Oke.
Mungkin ini punya, nah ini penjelasannya ya, penjelasan dari tentang dari KPK ya. Kebaca nggak ya? Coba, agak susah saya ini harus pakai kacamata. Apakah kalau pasangan juga sebagai PN atau WL harus juga membuat LHKPN? Nah ini jawabannya. Kewajiban pengisian LHKPN melekat pada masing-masing PN WL sehingga baik suami maupun istri tetap berkewajiban melaporkan LHKPN. Namun, karena dalam LHKPN substansi harta adalah milik suami, istri, dan anak dalam tanggungan sehingga total nilai harta akan sama apabila dilaporkan pada tanggal pelaporan yang sama. Perbedaan hanya terdapat pada data pribadi yang melaporkan saja. Dokumen pendukung tetap dilampirkan pada masing-masing laporan. Jadi di LHKPN itu sudah melingkupi gitu ya, sudah melingkupi harta istri dan anak dalam tanggungan. Jadi mohon ada kejelasan lah agar kedepannya tidak lagi menimbulkan keanehan, kecurigaan di kalangan masyarakat. Ya tentu kita tahu bagaimana rumor yang berkembang tentang Raffi Ahmad. Ya kita tidak bicara tentang profil sosok pribadinya, tapi ini terkait dengan konteks politik Indonesia. Ya. Ada yang menyampaikan tentang money laundry, ada yang menyampaikan tentang ini itu segala macam. Nah ini kan harus diperjelas agar tidak menjadi isu-isu yang tidak jelas ya, agar tidak menjadi fitnah. Kalau ternyata tidak, bagaimana? Kan begitu. Jadi kita tunggu, kita ingatkan terus sebagai civil society kita berkewajiban untuk mengingatkan mereka ya, mengingatkan KPK. Juga termasuk Raffi Ahmadnya agar bisa memberikan penjelasan yang jujur pada rakyat. Saya kira itu tayangan perdana kita setelah Saiful Jaman bergabung, berkolaborasi, bersinergi dengan Ermol TV. Ada masukan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.